Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sangat ceria sehingga siap menerima materi IPA hari ini dengan baik. Untuk hari ini masih mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel. Yang kedua, menjelaskan persilangan monohibrid dan persilangan intermediate. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel terdiri dari yang pertama, setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari kedua induknya atau bersifat diploid 2N. Yang kedua, pada proses pembentukan gamet, gen berpisah secara acak. Yang ketiga, pada proses pembuahan, gamet akan bertemu secara acak pula. Istilah-istilah dalam persilangan atau nama lainnya perkawinan. Yang pertama, kromosom homolog adalah kromosom yang berpasang-pasangan. Yang kedua, kromosom diploid adalah dua perangkat kromosom. Yang ketiga, kromosom haploid adalah kromosom yang tidak memiliki pasangan. Yang keempat, dominan adalah sifat gen yang selalu muncul, biasanya dilambangkan dengan huruf besar semua. Sedangkan resesif adalah sifat gen yang tidak selalu nampak, dilambangkan dengan huruf kecil semua. Sedangkan intermediate adalah sifat gen yang merupakan gabungan antara kedua induknya. Homozigot adalah sifat individu yang terdiri dari gen-gen yang sama. Jika huruf besar semua, jika huruf kecil semua. Untuk heterozigot adalah sifat individu yang terdiri dari gen yang berbeda. Satunya huruf besar, satunya huruf kecil. Alel adalah pasangan gen yang berlokus sama pada kromosom. Contohnya T besar T kecil, maka yang sealel dengan T besar adalah T kecil. Parental atau P besar adalah induk atau orang tua, sedangkan filial atau F adalah keturunan atau anak. Yang ke-12, genotip adalah sifat yang tidak tampak dari luar, biasanya hanya berupa simbol. Misalnya untuk bunga berwarna merah, genotipnya bisa M besar atau M besar M kecil. Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar atau sifat sebenarnya. Misalnya warna merah, batang tinggi, dan lain-lain. Gamet adalah sel haploid atau tidak berpasangan yang berasal dari genotip. Kita bahas sekarang anak-anak mengenai persilangan monohibrid. Adalah persilangan dengan memperhatikan satu sifat beda. Contoh soalnya kalian perhatikan di sini. Yang pertama, bunga mawar berwarna merah bergenotip atau berlambang M besar disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih bergenotip M kecil. Tentukan rasio atau perbandingan genotip dan fenotip. Maaf, ini salah ketik. Dan fenotip pada F2 atau keturunan kedua. Pertama anak-anak kita tulis dulu parentalnya atau P1-nya. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Untuk genotipnya yang merah itu M besar, untuk yang putih M kecil. Gametnya karena di sini hurufnya sama besar semua ditulis salah satu saja. Ini juga begitu. Untuk F1 atau keturunan pertama dari gamet ini digabung, jadilah M besar, M kecil. Karena di sini huruf depannya huruf besar, maka berwarna merah. Untuk P2 atau keturunan kedua, F1 disilangkan sama-sama F1. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Untuk gametnya, karena di sini hurufnya berbeda, ditulis sendiri-sendiri M besar dan M kecil. Ini juga begitu. Untuk F2 atau keturunan kedua, ini dibuat tabel. Yang sebelah atas ini dari gamet sebelah kiri, kemudian yang samping ini dari gamet yang sebelah kanan. Untuk kotak yang pertama, ini asalnya kalian lihat ke atas dan ke samping, karena ini hurufnya sama-sama M besar semua ditulis di sini ya. Kemudian untuk yang sebelah sini sama, ke atas, ke samping. Untuk huruf besar ditulis di depan. Begitu juga untuk kotak ketiga dan kotak keempat. Rasio fenotip dan rasio genotip F2 atau keturunan kedua.
Untuk fenotip F2 merah banding putih, merah ini kalian lihat jika huruf depannya huruf besar maka berwarna merah. Di sini ada 3. Jadi merahnya 3. Untuk putihnya jika dua-duanya huruf kecil maka di sini berwarna putih. Jadi hanya ada 1. Jadi rasio fenotip F2 3 banding 1. Untuk rasio genotip ini lambangnya ya anak-anak. Untuk M besarnya ada 1, M besar M kecilnya di sini ada 2, M kecilnya hanya ada 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Untuk contoh soal yang kedua, buah berbiji bulat bergenotip B besar disilangkan dengan buah berbiji keriput bergenotip B kecil. Tentukan rasio atau perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Jadi di sini fenotip ya. Pada F2 atau keturunan kedua caranya sama dengan soal nomor 1 tadi. Pertama kita tulis dulu P1 atau parentalnya. Di sini adalah genotipnya B besar untuk bulat, B kecil untuk keriput. Gametnya juga sama anak-anak. Di sini diambil salah satu karena hurufnya sama. Kemudian untuk keturunan pertama gametnya digabung jadilah B besar B kecil. Untuk parental kedua itu F1 disilangkan sama-sama F1. Gametnya juga begitu karena di sini hurufnya berbeda, ditulis sendiri-sendiri. Kemudian untuk keturunan kedua kita masukkan pada kotak. Nah, seperti tadi lihat ke atas dan ke samping ya. Rasio fenotip F2 bulat banding keriput. Jika huruf depannya B-nya besar, maka di sini bulat ada 3. Jika huruf B-nya kecil semua, maka keriput ada 1. Jadi rasio fenotip F2-nya 3 banding 1. Untuk rasio genotip F2, B besar banding B besar B kecil banding B kecil. Kita lihat di tabel, B besarnya ada 1, B besar B kecilnya ada 2, B kecilnya ada 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Oke, berikutnya kita membahas persilangan intermediate adalah persilangan yang keturunannya memiliki sifat di tengah-tengah dari sifat kedua induknya. Kalian lihat di sini contoh soalnya, bunga mawar berwarna merah bergenotip M besar disilangkan dengan mawar berwarna putih bergenotip M kecil. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2 jika persilangan bersifat intermediate. Caranya sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi anak-anak. Hanya saja pada F1-nya di sini karena bersifat intermediate, maka jika hasilnya M besar M kecil, di sini fenotipnya atau warnanya adalah merah muda. Untuk mencari keturunan kedua caranya juga sama, F1 disilangkan sesamanya sehingga diperoleh perbandingan fenotip F2 merah dibanding merah muda dibanding putih. Ingat, kenapa di sini ada merah muda? Karena persilangan bersifat intermediate. Merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Ini merahnya 1 ya. Merah mudanya ini ada 2, putihnya 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Untuk perbandingan genotipnya M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2. Ini 2 ya. Kemudian M kecilnya ada 1. Demikian anak-anak materi yang bisa Bu Ira sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.